Motivasi saya di pagi hari ini ngajak kawan-kawan tuh, kalau masih merasa kita ini belum bergerak, ayo bergerak. Bergeraknya mulai dari mana, Bang? Bergeraklah dari hal-hal yang basic, ya. Menjadi amalan yang kawan-kawan memang kuatkan jauh lebih bagus daripada banyak amalan tapi hilang datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Teman-teman semuanya, insyaallah kita tetap rutin ada belajar setiap ada subuh seperti ini, karena saya merasa ini penting dan tidak boleh kita tinggalkan. Ya tinggal bagaimana yang kalaulah nanti supaya ini terus efektif, selain materi nanti yang akan saya susun yang memang harus teman-teman kuasai, nanti akan kita selingi dengan materi-materi kebutuhannya teman-teman. Jadi nanti teman-teman tuh boleh mengajukan materi apa yang sedang dibutuhkan, dan ya, bisa saja nanti kawan-kawan yang ngisinya itu juga akan kita variasikan sesuai dengan memang lagi butuh ilmu apa, kita datangkan gurunya. Tapi saya maunya kelasnya itu terbatas holakohnya. Nah, sehingga akhirnya dari materi-materi yang memang kita buat dari ini dari majelis kita di sini, itulah nanti yang videonya akan kita masukkan ke dalam sistem yang akan dipelajari oleh ya keluarga besar Ismu Yahya. Nah, jadi nanti teman-teman yang di luar pengen dapat kajian offline ke sini. Nah, karena kita berpikir supaya lebih berdampak. Nah, begitu kawan-kawan. Nah, jadi ya itulah salah satu privilege atau syarat yang ketika tinggal di kawasan ya, nah mau sama-sama belajar, mau sama-sama ngaji. Nah itu value yang harus kita jaga. Nah, tapi kalau enggak ya kita pun juga enggak maksa. Nah, begitu kawan-kawan ya. Nah, jadi supaya kita sama-sama nyaman belajarnya. Siap kira-kira? Oke. Nah, jadi bisa jadi pun nanti belajarnya enggak juga formal seperti ini. Nanti kita buat ada model belajar yang mungkin lebih nyaman. Nanti ada model kita bagi-bagi tugas begitu. Kawan-kawan yang perlu sama-sama kita masukkan ke dalam alam bawah sadar kita, ada namanya rumus tuh bergerak tuh mendatangkan keberkahan. Nah, rumus apa namanya? Bergerak mendatangkan keberkahan. Jadi rumus bergerak mendatangkan keberkahan, kalau sendiri saja bergerak itu kawan-kawan ya mendatangkan keberkahan, apalagi kalau kita bergeraknya berjamaah. Kira-kira keberkahannya itu lebih banyak enggak? Keberkahan itu artinya kebaikan yang, masih ingat apa makna keberkahan? Kebaikan yang bertambah. Nah, ziyadatul khair kawan-kawan, bertambah. Nah, kita akhir-akhir ini ya merapikan lagi apa yang menjadi core-nya kita. Core tuh kawan-kawan sesuatu mungkin sederhana, terlihat sederhana, tapi kita bisa melakukannya istiqomah.
Kemudian kita bisa naik level dari aktivitas biasa menjadi sebuah pemaknaan. Dari sebuah pemaknaan bisa memberikan dampak ke dalam hidup kita. Itu core tuh kawan-kawan. Core itu adalah sesuatu pondasi yang memang walaupun tidak wajib, sudah kita wajibkan dalam diri kita. Itulah core. Tahajud itu hukumnya memang bukan wajib. Kawan-kawan mau cari di fikih manapun tidak ketemu, itu wajib. Nah, tapi boleh enggak ketika kita yang sudah bergerak di dakwah, yang berada di ekosistem Ismu Yahya, kita mewajibkan diri kita untuk semaksimal mungkin tahajud. Boleh enggak? Itu dalam rangka apa namanya? Dalam rangka pendidikan, dalam rangka tarbiyah kawan-kawan. Bukan fikih. Tapi kalau teman-teman bilang sesat nih, mewajibkan yang memang tidak wajib, berarti dia konslet berpikirnya. Oke. Nah, kawan-kawan, lanjutan tadi itu ya. Setelah kita bergerak ini yang kecil-kecil saja. Yang kecil-kecil misalnya begini. Kita mendeklarasikan tahajud ini menjadi hal yang penting, amalan yang penting bagi keluarga besar Ismu Yahya. Oke. Udah dapat mindsetnya itu penting, kemudian kita pun kawan-kawan menjalankannya. Tentunya menjalankannya karena kita tahu ilmunya, meyakini amalan itu. Nah, bagaimana Bang supaya ini tidak menjadi sesuatu yang membosankan? Bagaimana supaya ini memberikan dampak bagi kehidupan kita? Teman-teman, naik level berikutnya adalah mensiarkan. Ingat rumus bergerak menggerakkan. Bergerak menggerakkan. Melakukan sesuatu menjadi core-nya kita merasakan dampaknya dalam hidup kita, tak cukup. Berikutnya adalah mensiarkan supaya orang juga merasakan hal yang sama. Nah, maka saya kepikiran kawan-kawan, setiap budaya yang kita kerjakan di sini itu tuh teman-teman kalau dari segi hitungan pahala itu udah jelas. Kalau kita mensiarkan dan orang mengerjakannya, dari sudut pandang ekonomi pun juga itu sangat besar. Contoh, ketika Bang Robi sudah tahajud rutin, apapun kondisinya pasti tahajud. Dia kepikiran gimana ya supaya orang Islam nih juga merasakan keajaiban seperti saya. Bagaimana sholat tahajud itu bukan sesuatu yang beban. Kata Bang Robi, saya mau bikin program lah pendampingan istiqomah sholat tahajud 40 hari. Jadilah program. Program itu disiarkan, daftarlah orang. Daftar orang kawan-kawan mungkin di awal tak ada berbayar. Hikmat loh Bang Robi nih. Ada 100 orang ikut program Bang Robi istiqomah tahajud. Dari 100 orang ada 2 aja lah dapat keajaiban dalam hidupnya. Dan dia ingat Bang Robi ini, wasilah Bang Robi ini mengenalkan amalan dahsyat ini. Wasilah Bang Robi ini yang mengingatkan saya terus untuk tahajud. Alhamdulillah, masalah saya selesai, rezeki saya sekarang berlimpah. Aduh, ada rezeki. Mau ngasih Bang Robi ya? Mungkin enggak itu terjadi? Itulah kawan-kawan salah satu praktek praktek tolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Itu mudah itu. Kawan-kawan,
lihat ini, saya bukan mau kawan-kawan buka ini lagi ya. Kemarin kan kita sudah praktek. Tahu enggak ini apa nih? The Living Quran Journal. Ini kan ayat-ayat tadabbur. Di dalamnya ini kawan-kawan yang seperti saya lihatkan kemarin. Oke. Ini kan contoh yang di Ismuhu, sebenarnya ini kita sudah praktekkan jauh dari sebelum mungkin kawan-kawan yang baru ada di sini. Kita dulu tuh udah terbiasa ketika ada tantangan hidup buka Quran. Ketika kita pengen dapat pesan cinta apa, buka Quran. Akhirnya buka ketemu ayatnya, kok cocok, nangis kita. Di luaran sana ada yang melihat itu sebagai peluang. Dibuatlah ini kawan-kawan, dijual mahal sekarang, dijual 165.000. Udah terjual lebih dari 3.000 belum di launching. Udahlah dia siar Quran, cuan lagi dia. Memberikan kesempatan akhirnya anak-anak yatim punya juga pekerjaan. Apa yang pengen saya sampaikan di Ismuhu ini, kalau mau kaya duitnya itu udah ada. Duitnya itu udah ada, tinggal bagaimana kita menjoloknya ya. Bagaimana kita ngambilnya ya. Nah gitu. Pertolongan Allah, yang mau cari pertolongan Allah udah ada. Lewat apa bang? Nggak usah canggih-canggih. Lewat tadi tuh apa yang selama ini menjadi core-nya kita, itu kita naikkan level yang mungkin selama ini itu hanya rutinitas menjadi sebuah pemaknaan. Kalau sudah naik level di pemaknaan, kita meyakini bahwa kita juga sudah mengerjakannya, ajak orang lain. Ajak orang lain, bang, ini bisa enggak bang jadi wasilah rezeki? Boleh. Nah gitulah kira-kira. Ada yang istiqomah sholat duha, boleh enggak juga dalam rangka siar? Saya mau buka kelas lah bang. Ya, cara mendapatkan kekayaan, misalnya kan? Dari Allah lewat amalan ini. Apa amalannya? Duha. Nah gitulah. Kita punya amalan STW. Ada yang bawa narasi STW. Kita punya odot. Ada yang mensiarkan tentang odot. Nangkap enggak? Takutnya saya masih kecepatan. Nangkap enggak kira-kira kawan-kawan? Ini nih, kita itu kan sudah rutin melakukannya dulu. Namanya tadabur Quran. Ayat-ayat pilihan setiap hari dikeluarkan oleh guru-guru kita di sini. Ayat-ayat pilihan itulah sebenarnya yang ditulis di sini, yang sering keluar di dalam kehidupan kita. Karena ayat-ayat itu sering keluar, biasanya sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang sedang punya masalah, sehingga akhirnya banyak ada orang yang sama seperti itu. Sama, banyak kan? Itulah ketika sebenarnya kita ngambil Quran, kan sebenarnya ini dalam rangka biar orang tambah beriman kepada Quran. Kan itu tujuannya. Adapun bang, kenapa dijual bang? Iyalah produksinya ini kan mahal. Mahal nih produksinya nih, beli kardus, beli ini, gitu. Bang boleh lah untung bang, boleh lah, nama gak mau amalah, gitu. Nah, jadi apa yang pengen saya sampaikan ke kawan-kawan, kita tuh naik level dari bergerak menggerakkan. Apa yang membuat orang tidak pede untuk bergerak? Karena dia bergeraknya tak serius. Karena dia bergeraknya itu mungkin masih belum sampai menjiwai. Karena bergeraknya menurut dia mungkin masih belum memberikan dampak terhadap dirinya. Nah,
Oke lah, biar tambah yakin kawan-kawan, coba kita buka Quran surah Ali Imran ayat 103 dan 104. Kita buka loh. Sudah ketemu? Quran surah Ali Imran ayat 103 dan 104. Udah ketemu? Nah, silakan siapa mau bacakan? Oke. Pertama kan ayat 103 ini kan kawan-kawan, kalau ditadaburi ya. Ini misalnya kalau versi saya nih kawan-kawan, kita ini udah diberikan hidayah oleh Allah. Udah diberikan tempat untuk kita bisa istiqomah. Sudah ditunjukkan jalan untuk kita itu bisa memperbaiki diri. Nah, apa perintahnya? Berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah. Ini kan sebenarnya untuk kita istiqomah kan. Nah, udahlah, jangan kau tinggalkan lagi. Kan kau udah minta jalan, udah saya kasih jalan. Kan ente dulu pernah minta, udah saya kasih nih. Nah, kadang kawan-kawan kita ini sering goyang ketika tantangan itu datang. Berharap hijrah itu selesai masalah kita. Nah, itu tuh kadang itu kita belum tuntas di situ. Nah, memang di dalam hijrah, ketika kita hijrah akan ada pertolongan Allah, tapi tidak sekonyong-konyongnya hijrah tanpa melakukan apa-apa Allah itu berikan pertolongan. Nah, enggak begitu dia. Tetap harus ada ikhtiar, harus ada sesuatu yang dibayar istilahnya. Nah, janganlah kamu bercerai-berai. Artinya nyuruh apa? Sama-sama lah, berjamaah. Gitu, ndak seru lah masuk surga seorang, sepi. Tidurlah di apartemen seorang dia tuh, mana nyaman sebesar-besar itu. Nah. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dulu mungkin masih masa jahiliyah. Nah, kita ini pernah gak masih jahiliyah kawan-kawan? Nah, mungkin ada sih yang soleh dari sejak kecil gitu kan. Soleh dari sejak lahir. Tapi ada enggak yang berani menjamin yang bahwa di sini ini 100% enggak ada dosa? Mungkin sampai jahiliyah enggak lah ya. Nah, ya bang, kami anak baik bang. Belum sempat jahiliyah bang. Tapi kalau dosa, pasti ada dosa kita. Nah, itu ya lah. Kemudian Allah mempersatukan hati kita. Sama-sama di sini. Mendeklarasikan untuk sama-sama memperbaiki diri, berjuang. Ya. Nah. Jadilah kita bersaudara. Nah, ini kawan-kawan, ya, orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Mungkin ada yang dah yang dah mau tersunjam gitu kan, ada yang menyelamatkan. Ada yang mengingatkan. Nah, gitu. Itu kan mahal. Ada yang tak bangun-bangun.
Ya walaupun capek kita, ada saya bangunkan mau diterajang sama dia. Oh, tunggu kau. Kalau tadi tak bangun mau saya bawa depan imam. Mau saya sholatkan ya lah. Iya. Kalau kita jangan lagi segan-segan. Nah katanya saudara. Saudara kawan-kawan. Kalaulah di dunia ya kita bangunkan orang tak mampu, apalagi mau menyelamatkan dia dari neraka ke surga. Ngeri kali. Bangunkan tidur aja kita tak mampu. Hah? Apalagi kita mau bertarung di luar. Hah? Mau amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau hanya bangunkan kawan kita aja kita tak mampu. Betapa lemahnya kita. Lebih parah lagi yang dibangunkan tak mau bangun, itu lebih parah lagi sih. Janganlah begitu. Nanti namanya mengganggu keikhlasan kawannya. Janganlah. Ya. Oke. Ini sih tidak menyinggung siapa yang tersinggung ya lah. Dalam rangka memberikan kesadaran. Oke. Ya. Ayat berikutnya kawan-kawan. Ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat menyeru kepada kebajikan. Nyuruh tahajud, kebajikan enggak? Nyuruh sholat subuh, berarti bangunkan kawan, kebajikan. Berarti kalau enggak ada melakukan ini dosa enggak kita? Dosa. Menyuruh kepada yang ma'ruf. Ya, nyuruh kawan-kawan baca Quran, ma'ruf enggak tuh? Mencegah dari yang mungkar. Nah, ada yang tak sholat subuh kita perangi. Inilah dia prakteknya. Sebelum kita memerangi orang di luar, di dalam dulu lah kita perangi. Sebelum orang di dalam, diri kita dulu yang harus kita perangi. Kalau kita malas, nah, gitu Pak. Ukurannya itu pasti gitu. Bergerak itu untuk diri sendiri sebenarnya. Jadi sebelum menggerakkan wajib dia bergerak loh. Nah ini bah hukumnya. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Udah jelas sekali dah itu kawan-kawan. Artinya apa? Itu tuh mengingatkan kita supaya kita ngerjakan dulu. Nah. Tapi kalau kita udah ngerjakan, tidak ngajak orang lain juga tak boleh. Nah, begitulah. Apa hadiahnya? Humul mublihun. Nah. Wa ulaika humul mublihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Beruntung kawan-kawan. Mau enggak hidup kita beruntung? Nah, inilah motivasi saya di pagi hari ini, ngajak kawan-kawan tuh ya, kalau masih merasa kita ini belum bergerak, ayo bergerak. Bergeraknya mulai dari mana, Bang? Bergeraklah dari hal-hal yang basic. Latihan menendang atau meninju kawan-kawan, meninju saja latihannya 1000 kali. Itu jauh lebih ya dahsyat daripada 1000 jurus. Tapi latihannya hanya 1 kali. Teman-teman punya 1 jurus, tapi latihannya 1000 kali. Jauh lebih bagus, jauh lebih baik daripada 1000 jurus tapi hanya latihannya sekali. Teman-teman istiqomah tahajud, ya, powerful, ya, menjadi amalan yang kawan-kawan memang kuatkan, jauh lebih bagus daripada banyak amalan tapi hilang datang. Nah begitulah. Nah, maka ya karena kan orang senang itu kan selalu dapat apa Bang Kame Bang, kan selalu begitu.
kalau kita beribadah dapatnya pahala kan tidak nampak. Kalau teman-teman nampak, bayangkan setiap tahajud nambah saldonya di Oppo, nah, nambah saldonya di Dana, nambah saldonya di GoPay. Nah, GoPay dah, bukan GoPay, GoPay. GoPay, kawannya Popeye. Bayangkan teman-teman, semangat enggak kita ngejarnya? Allah, saldo bertarung gitu. Ih, saldo Bang Habib bertambah terus. Ya Allah. Gitu. Tanya. Lik, ente cek dashboard lah, Lik. Heeh. Malik malah ikat masalahnya. Tanya dashboard. Heeh. Terus kalau dashboard kita minus kawan-kawan merah, berdebar kan? Allah, pasti tak tidur kita malam itu. Supaya ngejar tahajud nih supaya hijau nih. Karena kalau enggak merah, minus. Nah, itulah nanti sistem kisos kita buat itu dalam rangka tarbiyah. Nanti ada yang bilang apa lagi nih, suruh bayar-bayar lagi nih, ibadah dibayar-bayar, ibadah disuruh ukur-ukur. Bayangkanlah. Nah, proteslah ke malaikat ya, tiap hari kita dicatat tuh, proteslah. Ya Allah, ngapa ibadah kami dicatat-catat? Ngapa ya Allah kok kami buat dosa dicatat-catat? Nah, proteslah kepada Allah tuh. Ingat, kita dicatat gak tiap hari nih? Dicatat bos, dicatat nih. Proteslah. Ngapa ya Allah? Ibadah ini hanya urusan saya kepada Allah. Ngapa dicatat-catat? Hah? Ih, kata malaikat geram aku. Asal masih tunjal itu dia. Nah, gitulah. Sentilah. Nah, itu sih kawan-kawan. Jadi maka memang beribadah itu supaya kita semangat itu tidak ada masalah. Kita ngukurnya saya dapat apa. Nah tadi itu. Cuman itulah kalau urusan pahala itu tak nampak. Itu aja. Maka sering kita mengaitkannya dengan ayolah dapat rezeki nanti kita nih. Dapat pertolongan nih. Dapat kemudahan dari Allah nih. Bahkan sampai saya terjemahkan tadi dengan dunia. Bisa dapat duit. Ah gitu Pak. Bisa dapat duit. Orang kebiasaan tadabbur Quran bisa dibikin produk supaya orang mudah juga tadabbur Quran. Orang sudah cinta dengan Quran, beriman dengan Quran, keluar ide sama dia gimana ya supaya membuat orang juga cinta dengan Quran. Bagaimana orang juga semakin beriman dengan Quran. Dibuatlah sama dia alat bantu. Ini namanya alat bantu. Ketika alat bantu, karena ini menggunakan pemikiran, menghabiskan waktu, menggunakan biaya membuatnya. Boleh enggak kalau ini dihargai? Boleh. Inilah namanya karya. Kalau karya, kawan-kawan, dijual. Boleh enggak? Boleh. Dari karya itu menghasilkan, dapatlah untung. Gitu Pak maksud saya. Sehingga akhirnya kita kan dapatnya double nih. Udahlah kita menjalankan amalan itu ya, yang terus kita ikhtiarkan supaya kita ikhlas kepada Allah. Tidak ada urusan dengan manusia kecuali hanya dengan Allah, dapat pahala. Yang kedua, niat kita pengen syiar. Bagaimana yang saya kerjakan ini juga harus dikerjakan oleh orang lain, karena kita punya kewajiban tadi. Quran surah Ali Imran ayat 104 menyeru. Oke. Dah, habis itu semangatlah kita nih mau bergerak, ada kewajiban. Akhirnya keluarlah ide. Teman-teman, sidak ini lahir pun juga dimulai dari ini, keprihatinan. Dari keprihatinan. Banyak orang tak bisa baca Quran. Mungkin hanya data. Beberapa lembaga hanya mengeluarkan data. Bagi kita itulah peluang. Ah gitu. Itu jadi peluang. Teman-teman tahu enggak? Ya. Kita sekarang menarasikan ayolah kembali ke Quran, ayolah kembali ke Quran. Di Indonesia nih teman-teman, yang memproduksi Quran terbesar itu bukan orang Islam. Sedih enggak kita?
Kitab suci kita ini kawan-kawan, malah yang membuatnya itu non-muslim. Kita yang berteriak-teriak menarasikan itu yang panen orang lain. Yang ngajarkan fikih tentang taharoh, tentang bersuci, yang jual pembalut mereka. Tuh semalam Bang Hajon cerita, yang bikin ngaji.ai orang Jerman sama orang Chinese. Yang Chinese ini perempuan, tidak berjilbab. Orang Jerman bukan juga orang Islam. Bikin aplikasi Quran, sudah 100.000 orang dah ngaji di situ. Macam mana? Aplikasi ummah yang pernah terkenal udah kena beli dah sama Israel. Beli dah kawan-kawan. Isinya iklan ya semua di dalamnya itu. Menunggu lagi aplikasi-aplikasi lainnya. Koro ada 4 kali dah kena tawar. Kena tawar 100 miliar dah. Setelah kita cek tuh Tel Aviv kantornya. Macam mana? Israel beli. Nah, gitulah kira-kira. Kita diam diri, tidak bergerak. Kita masih belum selesai dengan diri kita. Oh, orang dah begitu dah dakwahnya luar biasa. Dibeli. Kita masih cerita bangun tidur. Kita masih cerita ayolah sholat, ayolah tahajud. Halo. Bangun. Asli. Nah. Marah ke Bang, lapar aja saya ini. Lapar. Geram sikit boleh lah. Geram untuk kebaikan gitu kawan-kawan. Jangan sampai kita ini kayak jadi ayam mati di lumbung padi. Bodoh bale lah namanya. Itu sih kawan-kawan. Jangan sampai kita kering di tempat yang basah. Masa kita bisa kering di dalam air? Nah gitu. Yang katanya kita di sini ini menghidupkan Quran, masa kita tidak dapat keajaiban Quran? Ada apa? Ada yang salah? Katanya kita di sini tempat cari pertolongan Allah, kok pertolongan Allah tidak turun? Ada apa? Apa yang salah? Oh gitulah kira-kira. Nah, saya punya keyakinan, seyakin-yakinnya kawan-kawan. Ya, salah satunya untuk menguatkan ya kalau saya secara pribadi, oh saya lagi lemah di bidang A, saya kerjakan, saya narasikan. Nah gitu. Sampai sekarang saya punya keyakinan. Oke, kalau saya mau kaya, saya akan menceritakan tentang kekayaan. Nah begitu dah. Boleh tak begitu teman-teman? Boleh aja untuk mendirect kita. Karena semua di muka bumi ini adalah energi. Setiap energi punya frekuensi. Untuk mendapatkan itu samakanlah frekuensinya. Mau dapat duit, sering-sering nyebut duit, sering-sering menceritakan tentang uang, sering-sering mendiskusikan bagaimana supaya dapat uang. Bila perlu pegang itu uang, cium, bawa tidur. Bila perlu datang itu duit. Saya kemarin barusan simulasi ke 25 orang. Saya tanya siapa di sini yang pernah pegang uang? Di sini ya. Nanti saya akan simulasi. Besok kalau saya mengisi. Kawan-kawan, saya mau bawakan teman-teman duit. Siapa di sini pernah pegang uang 5 juta? Yang belum pernah pegang duit 5 juta? Yang belum pernah ke tangan yang belum pernah. Oke, pernah semua ini? Karena ada yang kemarin bilang, saya cek di rekeningnya 10 juta. Tapi dia belum pernah pegang duit memang. Karena duitnya dalam bentuk angka-angka saja. Jadi Bang, ini dikatakan saya pegang uang ke? Enggak lah saya bilang. Pegang duit itu, duitnya dipegang. Oh begini duit 10 juta nih. Iya Bang ya, saya merasa tak pernah punya duit kata dia. Karena duitnya di rekening terus. Ente pernah pegang duit 10 juta? 100 juta? Megang ya, megang, terserah enggak duit siapa, megang. Kemarin saya simulasi dari 25 orang tuh aja 2-3 orang lah. Selebihnya tidak pernah pegang duit. Gitulah. Sampai akhirnya saya bawa, pegang ini duit nih namanya nih duit. Oh duit nih, cium.
Gini baunya ya. Agak masam sedikit bang, obat tidak lama dikocek saya bilang. Iyalah, macam mana duit mau datang kalau dia tak kenal? Tak kenal dengan duit. Duit tak kenal dia, dia tak kenal dengan duit. Hah? Assalamualaikum lah dia. Sebenarnya dia sering lewat, karena tidak saling kenal, tidak saling menyapa, tidak nempel dia. Itulah perumpamaannya, kawan-kawan. Nah, ya. Oke, materi ini cukup panjang dan saya akan menyampaikan pelan-pelan loh, supaya kawan-kawan dapat fundamentalnya. Tapi intinya, silakan Ibu Kutab, maksimalkan. Oke, silakan yang mau ke WC, water close, air yang ditutup. Oke, kita pun selesaikan kok, ya. Cukup teman-teman, karena sudah banyak yang close, kita close juga pertemuan kita hari ini. Saya mau nanya teman-teman, materi apalah yang kawan-kawan butuhkan atau yang teman-teman senangi supaya saya bisa meramu dan meracik. Saya khawatirnya nanti menyiapkan materi adalah materi yang bukan kawan-kawan butuhkan. Sharing loh, saya minta waktunya singkat dari kawan-kawan. Kira-kira di waktu subuh ini, selain dari materi nanti yang memang wajib kawan-kawan pelajari, wajib ada materi wajib nanti, tapi dari segi kebutuhan kawan-kawan silakan materi yang seperti apa sebenarnya di umur kawan-kawan yang teman-teman butuhkan. Ada yang berani sharing? Saya khawatir masalahnya itu kawan-kawan tidak tahu apa yang sedang dibutuhkan. Masalahnya teman-teman tidak tahu apa masalahnya. Satu, tidak tahu apa yang dibutuhkan. Tidak tahu masalahnya tidak tahu masalah. Itulah maka hidup kita dalam kebingungan, dalam ketidakjelasan, dan macam zombie itu. Tidak punya identitas diri, tidak punya tidak tahu siapa dia itu, tidak tahu, tidak punya tujuan. Mau kaya enggak? Tak ada gak. Mau kaya enggak? Yang jelas nak kaya nak enggak, mati itu pasti itu ya itu. Nah, kalaulah semua motivasi kawan-kawan enggak jelas, satu aja yang perlu diingat, iya saya pasti mati. Itu ya. Kalau udah yakin pasti mati, pasti gerak kita. Oke, siapa? Angkat tangan lah. Nah, materi yang perlu. Nah, Bang Robi, apa Bang Robi yang dibutuhkan? Apa? Saya catat nih. Oke, berarti kan kajian kita kajian tentang ekonomi, bukan kajian Quran. Satu, ekonomi. Perlu duit, oke. Oke, siap. Yang kedua, ekonomi dan finansial. Apa tuh? Parenting, oke. Oke. Mantap. Peran sebagai ayah. Oke. Oke, kelas menjadi ayah. Kelas belajar menjadi ayah. Oke, terus. Sikap. Oke. Oke. Oke, seru. Oke. 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 Siap, makasih Bang Robi. Lanjut Bang Pradana. Oke.
Yang lain sambil mikir, belajar. Jangan ngomongnya di belakang. Oke, silakan. Ya. Ya. Oke. Heeh. Redefining of success. Oke. Ilmu pengembangan diri. Oke. 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 Cara komunikasi. Oke. Siap. Oke. Siapa lagi? Yang Ahwat tadi siapa? Jumi. Oke, apa Kak Jumi? Ah, tadabur. Oke. 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 Jumi ke depan, ambil salah satu ayat di sini. Oh, langsung kita praktekkan. Langsung kita praktekkan. Ah. Ah? Oke. Mas maju sini maju. Oh. Bismillah. Niatkan. Lagi butuh apa? Ah. Oke. Ah, baca. Tidaklah Allah ingin mengampunimu. Apa insight-nya? Oh, ada yang ngena enggak rasa-rasanya? Lagi dibutuhkan atau enggak? Oh. Silakan kembali. Ada lagi? Oke, Bang Reza, silakan. Oh. Hmm. Ya. Mm-mm.
Setiap orang punya golongan darah sendiri, DNA sendiri, dan punya karakter sendiri. Ada yang bisa public speaking, ada yang nggak bisa public speaking, maupun dipaksakan terus bagaimanapun nggak akan bisa. Ya, gitu. Nah, itu mungkin ada yang dipaksakan di pendidikan padahal dirinya nggak di pendidikan. Ya. Ada yang dipaksakan untuk jualan padahal nggak bisa jualan. Ya. Nah, mungkin itu dulu sih dasarnya kalau saran dari saya sebelum langkah ke skill apa yang akan dikembangkan. Seperti itu, mungkin itu Ustaz. Oke. Ada lagi? Saya siap jadi fasilitator. Jadi jangan kawan-kawan berpikir itu akan diajarkan oleh Bang Kiki semuanya. Oh no, saya siap jadi fasilitator dan saya akan fasilitasi orang-orang yang ada di sini dulu. Nah, enggak usah kita besak-besak loh. Ya, yang ada depan saya jalan nih. Ini yang akan kita treatment. Wajib jadi. Sepakat enggak kira-kira? Nanti kita nonton film yang Great the Showman. Nanti punya keahlian masing-masing. Oke, ada lagi yang ahwat? Mungkin Kak Nais, The Legend of Ismuhuyah ya. Legend nih kawan-kawan. Banyak ilmunya nih. Apa Kak Nais kira-kira di kondisi sekarang yang perlu Kak Nais? Oke, Siro. Nanti mau dimodifikasi seperti apa yang disampaikan. Terus yang kedua, saya setuju sama abang yang sebelumnya bilang kita itu perlu materi tentang pengenalan diri sendiri. Oke. Kadang kita merasa kita tuh kadang udah sukses tapi kita nggak sadar kalau sama udah sukses gitu kan. Karena selama ini kita itu cuma fokus melihat pencapaian orang lain tapi tidak pernah mensyukuri apa yang udah kita dapat. Ya. Bahkan kita mungkin udah hidup bertahun-tahun, udah lama tidak menyambangi diri sendiri atau menyapa diri sendiri untuk pengenalan diri. Insya Allah saya siap menjadi fasilitator gitu. Karena kemarin selesai sertifikat itu. Ini baru seru saya nih. Nanti ngajarkan tentang bisnis jualan Bang Reza. Jualan mendampingi ini Kak Nais. Yang mendampingi jadi imam bagus Bang Bandi. Ini maksud harapan saya. Jadi sebenarnya dari sesama kita aja ini udah bisa saling mengajarkan. Inilah baru namanya kita nih keluarga. Seru nampaknya ini. Oke. Tenang nih, langsung terpancing nih. Oke, silakan. Nah. Silakan. Ya. Oke. Seminggu 3 kali biar cepat. Cepat selesai, cepat hebat. Oke, harus. Ada anggarannya kita support. Oke, kita siapkan APBN-nya. Iya. Oke. Harus. Ya. Iya. Oke. Ya. Siap. Jadi kita akan tuntaskan apa yang menjadi harapan kawan-kawan di dalam ini semuanya. Biar kita produktif semuanya ya. Biar menyala dengan dirinya masing-masing. Kak Nais masih ada lagi? Memang suka sih tentang luka. Tadi malam ya ramai itu. Luka. Ya. Siap. Betul. Segera kita hadirkan. Ternyata ada yang baru. Selain luka kepengasuhan, ada juga namanya luka pengajaran.
Selain luka pengajaran, luka kepemimpinan. Banyak ternyata luka itu. Ya. Kita tahu lah luka hati ada gak? Oke, siap Kak Nais. Mantap Kak Nais. Ada lagi kawan-kawan? Kalau enggak kita tutup. Ustadz Gibran. Oh, nyala. Ternyata yang diam-diam ini semuanya punya potensi. Silakan. Janganlah. Masih ada yang mau. Oke. Ada 3. Banyak nih. Oke, literasi keuangan. Siap, abang sudah punya modulnya. Ya. Oke. Ya. Kenal lo sama duit. Belum kenal, langsung mau investasi. Kena tinggalkan duit gitu. Ya nanti ada yang tahapannya. Ya. Insyaallah. Oke. Seni memahami manusia. Keren kali nih. Allah. Ya. Oke. Emotional intelligence. Ya. Oke. Siap. Ada lagi? Siapa lagi kawan-kawan? Ayo. Bang Habib. The great, the sound man. Janganlah. Beda lah sedikit, beda. Oke. Padilah amal. Ya, sepakat saya. Iya, kadang kita tidak semangat karena tidak tahu padilahnya kan. Strong why berarti. Iya. Kita teriak-teriak tahajud. Untuk apa tahajud nih? Apalah nih? Bangun suruh bangun awal-awal ngantuk ya nih. Karena dia tidak tahu padilahnya. Karena dia tidak tahu strong why-nya. Masya Allah. Betul. Iyalah. Nanti akan kita setting semuanya. Bagaimana pembelajaran ini akan kita dapatkan semuanya. Ada lagi? Sebelah sini? Pak Haji? Tidak lama lagi nih topik ini jadi Pak Haji umroh. Sekarang kan gelarnya sudah Pak Haji. Bulan depan umroh. Bulan berapa umroh? Bulan 10 insya Allah umroh. Jadi lengkap sudah Pak Haji umroh. Katanya di belakang sih ada Mak Haji Kak. Yang mana sih Mak Haji? Tak tahulah saya itu. Mak Haji. Mak Haji. Tak ada aja budak ngasih gelar tuh Pak ya. Tapi tak apa lah ya. Biar hiburan. Ada lagi? Muammar. Aman gak? Aman tuh, Ustaz, aman tuh. Isa?
Ayo. Pengembangan diri. Oke. Oke, pengembangan diri ke masjidan. Oke. 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 Ya. Siap. Oke. Ada lagi? Cukup lah ya. Oke kawan-kawan, kita cukupkan. Terima kasih banyak ya masukannya. Masukan Anda sangat penting. Ya. Inilah yang akan kita jadikan menjadi modul supaya ya artinya gini. Kan kita sudah sepakat. Kita nih keluarga, kita nih saudara, kita nih anggap nih kawasan ini kita dalam satu rumah. Jadi siapa yang paling tahu apa yang sedang kita butuhkan? Ya kita yang ada di dalam lah. Bagi siapa yang paling bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan? Ya kita lah. Siapa yang paling bertanggung jawab menciptakan kenyamanan? Ya kita juga lah. Nah gitu teman-teman. Jangan sampai kita tuh split cara berpikirnya. Nah, maka termasuk apa yang paling dibutuhkan ya kita lah. Yang paling tahu. Dan kita ini orang yang merdeka. Yang harusnya ya bisa menjadi wasilah untuk mendatangkan apa yang sedang kita butuhkan begitu Pak. Nah bukan hanya berdiam diri. Jadi level orang-orang yang ada di depan saya ini berhentilah sudah ya menyalahkan orang lain, berharap orang lain. Tapi kalau bisa dari kita itu jauh lebih baik, kita yang bergerak, kita yang menggerakkan. Minimal ada mau ngasih masukan berdiskusi, itulah harapan saya. Jangan jadi orang yang pasif. Apalagi kalau ngomong di belakang itu tidak ada apa-apanya. Ngomongkan orang lain itu gibah. Benar pun gibah. Kalau salah itu fitnah. Udah itu ngomongnya di belakang lagi tidak ada dampaknya. Udahlah kita rugi. Pahala kita bisa pindah ke orang lain. Berdosa lagi kita kawan-kawan. Tidak juga memberikan dampak. Tidak ada yang merubah. Nah, sekali lagi ya saya siap jadi fasilitator buat kawan-kawan. Bukan yang enggak mau diajak diskusi, enggak mau tahu, enggak kok kawan-kawan. Ya, saya siap menjadi kawan. Jadi kawan nak jadi saudara, mau jadi ayah. Nah gitulah. Ya, saya bahagianya saya itu melihat orang-orang di depan saya ini semuanya muncul ke permukaan lah. Bang Bandi baru keliling jadi imam aja udah alhamdulillah bangga dah kita dah. Nah, yang lain tuh punya kesempatan yang sama. Gitulah kira-kira. Ya, kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.